wabarakatuh. Egy Sujana Channel, insya Allah cerdas, berani, militan. La haula wala quwata illa billah. Dalam kesempatan ini fokus saya berpendapat untuk tidak sependapat dengan saudaraku seiman seislam Yusril Iza Mahendra dalam pendapatnya mengenai hak angket itu bagi orang-orang yang sudah merasa kalah gitu, untuk digunakan kepada DPR RI ya. Padahal belum ada yang kalah sampai detik ini, itu belum ada. Perlu dipahami itu. Belum ada yang kalah. Baru perhitungan yang masing-masing klaim. Kalau kalah itu sudah ada keputusan resmi nanti dari KPU sekitar bulan Maret kalau tidak salah. Nah, kalau sekarang posisinya belum ada yang kalah, belum ada yang menang, tapi ada yang mengklaim menang. Nah, itu persoalannya. Sehingga tidak pada tempatnya dengan mengakui kemenangan sepihak itu. Nah, berbarengan dengan situasi itu ada usulan hak angket. Ini udah benar ya. Kalau nanti sudah diumumkan yang A, yang 01 kalah, 03 kalah, yang menang 02, baru digulirkan hak angket, itu berarti Yusril benar. Nah, sekarang Yusril tidak benar gitu logikanya, karena belum ada yang kalah. Jadi kita harus tegas dalam ilmu hukum, itu harus tegas. Belum ada yang kalah, resmi dinyatakan oleh lembaga KPU. Nah, untuk itu di dalam kesempatan ini saya hanya bisa menghimbau terutama partai PKS yang dimana saya ada di situ, juga yang mendukung Anies ini, Nasdem kalau bisa juga, PKB kalau bisa juga ya, untuk bersegera bersama dengan jika mungkin dan bagus sekali PDIP segera menyatakan hak angketnya ini, karena hak angket itu berkait dengan penyelidikan. Sebelumnya mesti ada penyelidikan, maka di dalamnya juga bisa terjadi interpelasi gitu loh, hak bertanya, jadi including di situ, untuk supaya di dalam konteks hak angket ini, untuk supaya bisa penegakan hukumnya, bisa menegur presiden, bisa menegur KPU, bahkan mencopotnya ya, atau menghentikan pemilu dan lain sebagainya, itu nanti setelah proses melalui hak angket yang dibangun oleh partai-partai yang mengusulkannya ini. Jadi kata kuncinya adalah apa yang dilakukan hak angket itu satu nilai konstitusional yang dibenarkan gitu. Maka janganlah disalah-salahin, orang mau angket kok disalahin, kok dianggap orang kalah. Orang belum ada yang kalah menang kok ya. Logika ini harus dibangun dengan benar gitu ya. Disinilah saya beda pendapat. Maka oleh karena itu secara ilmu hukum segera lakukan angket, karena belum ada kalah atau menang. Justru angket itu adalah penyidikan ya, oleh DPR RI ya. Tentu di dalamnya juga berjalin berkelindan adanya interpelasi dengan pertanyaan-pertanyaan yang serius dari DPR. Untuk apa? Untuk mengkaji, melakukan penyidikan terhadap tingkah laku dari KPU yang menurut hemat saya ada kejadian yang sangat serius, yaitu pra-TPS. Pra-TPS, ini sebelum masuk ke TPS, jauh sebelum itu juga terjadi. Apa misalnya, bagaimana Mahkamah Konstitusi kok begitu? Mahkamah Konstitusi kok melanggar undang-undang pokok kehakiman,
Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 mulai dari pasal 17 ayatnya 3, 4, 5, 6, 7. Itu mestinya Utsman waktu awal itu karena etikanya yang harus dipegang teguh, karena etika ini luhur di atas ilmu hukum atau basis filosofis hukum itu etika gitu loh. Itu harusnya tidak menangani kasus ini karena benturan kepentingan, yaitu benturan kepentingan keluarga. Karena Gibran tuh ponakannya, Utsman tuh paman dari anaknya kakak iparnya yaitu Jokowi gitu loh. Karena Utsman adalah istri dari Hidayati, adiknya Jokowi. Yang dulu suaminya Hidayati itu Heru Mulyono, yang ijazahnya dipakai fotonya oleh Jokowi gitu loh. Kan saya gugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ayo kita buktikan di situ nanti. Ya, karena hukum itu kekuatannya dua, alat bukti dan saksi. Dan saya sudah buktikan itu. Dan sudah 30 orang saksi. Tidak ada yang pernah melihat ijazah aslinya Jokowi gitu. Nah, kembali kepada hak angket, maka segera dilaksanakan, serahkan, diajukan. Nah, relawan-relawan yang ada, kalau partai-partai ini masih terlalu banyak berhitung yang tidak kalkulasinya kepentingan, ya dia akan segera. Tapi kalau kalkulasinya kepentingan, ya bisa ditawari menteri di jabatan ini, jabatan itu, komisaris ini dan lain sebagainya, mungkin duta besar juga. Nah, pasti bisa meleot ya partai-partai yang ada. Jadi harapan saya terutama PKS, jangan berani-berani hianatin suara rakyat yang sudah jutaan ini. Ya, representasi saya lihat waktu di JIS itu kan mewakili aspirasi rakyat se-Indonesia itu. Ya, dugaannya tiketnya aja sampai 15 juta habis gitu loh. Nah, oleh karena itu jangan sekali-sekali, terutama PKS, karena saya ada di situ. Kalau yang lain sih saya nggak begitu perhatian lah, tergantung partainya sendiri apa. Kalau di PKS saya punya hak bicara sebagai dewan pakar, ya mengerti persoalan ini. Tolong segera pelopori untuk hak angket ini, ya gagas bersama PDIP, bagus sekali, Nasdem, PKB. Insya Allah 5 partai ini bisa unggul gitu loh. Kalau betul-betul dari hitungan suara, ya PDIP, PKB, Nasdem, PKS, mungkin satu lagi apa yang bisa bergabung untuk bisa memenangkan ini, P3 kalau tidak salah katanya, ya karena P3 kan dukung 03. Nah, jadi oleh karena itu sangat memungkinkan untuk hak angket dijamin secara ilmu hukum. Kalau ini berjalan, bergulir dengan, insya Allah tumbang Jokowi, insya Allah tumbang atas izin Allah. Asal kita benar dan didukung di luar dengan para relawan. Ada ketua umum 1000 ketua umum relawan yang sudah koordinasi dengan saya karena saya pembina di situ, lebih tahu untuk ini, ya, dan mengkondisikan perubahan-perubahan yang secara konstitusional, bukan anarkis, bukan bikin rusuh, tapi betul-betul ilmu hukum, ya. Nah, dengan demikian tolong para intelektual yang lain, termasuk saudaraku Yusril, Anda berpendapat begitu memang hak Anda, tapi tolong dong, basis ilmu itu kan nggak bisa kumaha aing, bagaimana gue gitu loh, semaunya gue, nggak bisa dong. Ada kategori objektif, kategori sistematisnya, dan kategori toleransinya itu bagaimana. Nggak bisa pokoknya ya. Jadi oleh karena itu DPR RI supaya hak angket digulirkan dan segera ada pencopotan, ya, kepada fungsi-fungsi jabatan dari KPU, Bawaslu, ya, yang nggak bekerja untuk rakyat. Omdo aja mereka itu. Saya datang berkali-kali juga
nggak didengar sejak zaman 2019 dulu juga. Ya, bahkan saya menuduh curang, malah ditangkap, malah dipenjara. Coba, gimana? Sekarang kita betul-betul ada jalannya, namanya hak angket. Ya, oleh karena itu siapa yang menghalangi, pasti itu namanya antek. Antek dari oligarki yang ada, antek dari yang tidak ingin ada perubahan, antek dari kezoliman yang diciptakannya. Ya, dan Anda akan bertanggung jawab secara dunia dan akhirat. Di akhirat nanti urusannya dengan Allah, di dunia dengan kita rakyat. Kami rakyat tidak diam dengan segala kekurangannya, tapi atas izin Allah, ditolong oleh Allah, dibantu oleh Allah. Ya, apalagi Allah berjanji dalam surat Al-Anfal ayat 9, Ali Imran ayat 124 dan 125, 1000 malaikat, 3000 malaikat, 5000 malaikat akan datang membantu kita. Insya Allah. La haula wala quwata illa billah. Maju terus, tegakkan agama Allah yang benar untuk bangsa Indonesia yang insya Allah mayoritas adalah beragama Islam. Tidak bermaksud fait accompli minoritas mayoritas, tapi fakta. Dan kalau pendekatan demokrasi, ya demokrasi itu pendekatannya ya mayoritas dong. Masa pakai demokrasi yang memimpin minoritas, ya nggak masuk akal itu. Sekiranya demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.